Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys di channel The Montir bersama saya Wisnu. Kali ini kita akan ada pembahasan lebih detail guys terkait penggunaan hammer drill ya, cordless hammer drill dari Black Decker ini guys. Sebelumnya kan kita udah unboxing ya untuk yang Black Decker ini. Sekarang kita akan menggunakan eh, lebih jauh ya. Sebenarnya apa aja sih yang bisa dipakai, apa yang bisa digunakan dilakukan ya menggunakan Black Decker 18 volt dari Black Decker ini. Nah, kali ini Montir udah ngelengkapin ya drill bits-nya ya, artinya bits-bitsnya atau mata-mata bornya untuk eh, cordless drill ini. Yang umum kan kita udah pakai ada mata bor untuk yang bawaannya ya, yang di depannya yang ada 6 ini, yaitu untuk yang putih ini ya saya jelasin lagi, untuk yang mansori ya, untuk mata bor beton ya, kemudian yang ini untuk mata bor untuk besi maupun kayu ya guys, yang ini. Nah, selain itu masih banyak yang bisa dilakukan menggunakan hammer drill ini ya, atau cordless drill ini ya. Yang pertama, selain pengeboran ya, untuk melubangi ya, baik tembok, kayu maupun besi, bisa digunakan untuk unscrewing atau untuk melepas atau memasang baut. Ya, yang paling dasar adalah mata 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 bor yang seperti ini guys. Ya, ini yang cukup lengkap ya. Baik ini ada mata ya, ini ada untuk mata plus, minus ya dengan berbagai ukuran ya. Ini dengan adaptornya ya, ini adaptornya. Atau juga yang heksagonal maupun yang bintang ya. Jadi kalau kita lihat nih ada yang heksagonal ya, yang dari paling kecil sampai paling besar heksagonal, maupun yang bintang. Ya, ini jadi cukup lengkap nih guys. Jadi ini untuk penggunaan lebih jauh ya, bisa untuk memasang baut, melepas baut, mengencangkan baut yang mata heksagonal di sepeda atau di motor ya, bisa menggunakan ini. Kemudian berikutnya ini ya, sebenarnya ini adalah gerinda ya guys. Ya, ini untuk pekerjaan kayu sebenarnya. Pekerjaan kayu atau pekerjaan plastik. Ya, ini sebenarnya untuk menghaluskan permukaan kayu, membentuk profiling ya, untuk pekerjaan kayu ya. Ini mulai dari yang gerinda yang silinder, yang model pipih ya, maupun yang bulatnya ada menggunakan mata bor ini. Dan yang terakhir bisa juga ya, namanya juga membaut ya. Membaut itu mungkin guys sudah juga pernah tahu, pernah ada baut yang dol istilahnya, matanya dol. Bautnya tuh terutama baut yang ini ya, yang plus minus ya guys. Jadi baut-baut yang matanya plus atau minus ya, dol, yang dengan obeng itu dol, atau dengan bor ini terlalu kenceng ya, torsinya jadi dol, bisa menggunakan namanya screw extractor. Jadi ini ada mata baut, sorry, ada mata 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 bor ya, yang digunakan untuk mencopot baut-baut yang dol. Ya, ini mulai dari ukuran 1, 2, 3, 4 nih, untuk berbagai ukuran baut ya. Ada 2 sisi ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti di session kali ini Montir coba mempraktekkan guys ya, mempraktekkan penggunaan lebih jauh dari hammer drill ini ya. Juga fungsi-fungsinya ya, karena secara umum udah dijelasin pada saat unboxing bahwa hammer drill ini Montir pilih karena lebih lengkap ya dibandingkan impact drill. Jadi kan ada hammer drill, ada impact drill ya. Karena hammer drill ini fungsinya bisa ada 3 atau 4 macam fungsi ya, dari sini sendiri ya. Baik itu untuk torsi ya, yang sedikit lebih penjelasan guys ya, torsi yang ada ini ya guys, ini ada angkanya dari 1 sampai 10 ya, sampai maksimal 40 Newton meter nih. Maupun untuk pengeboran ya, untuk yang ini pengeboran, baik itu terutama untuk pengeboran di kayu maupun di besi ya. Dan yang terakhir ada fungsi hammering ya, hammering. Jadi terutama untuk beton ya, seperti tandanya ini guys. Hammering itu fungsi pengeboran yang ada model memalu guys. Jadi dalam sini ada fungsi kayak ngetuk ini guys. Jadi pada saat dia mengebor beton ya, tembok gitu. Nah, itu ada fungsi mengetuk gitu. Jadi hammering itu fungsi untuk apa? Untuk mempercepat proses pelubangan. Dikombinasikan dengan dengan mata bor yang ada topinya ini guys. Ini kan ini drill bit untuk
beton ya. Jadi komunikasi dengan mata yang seperti ini, yang seperti kepala hiu martil ya. Nah, di sini juga ada fungsi hammering-nya guys. Tak 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 gitu kalau ditekan. Ya, jadi ini cukup lengkap. Oke, kita akan praktekkan saja guys, masing-masing fungsinya guys ya. Mulai dari nanti kita coba pengeboran, dengan melepas baut ya menggunakan ini ya, skrup menggunakan ini, maupun kita juga akan coba memperbaiki atau mencopot baut yang dol guys. Oke, sip, kita coba ya guys ya. Oke guys, sekarang kita akan coba penggunaan mata bor HSS guys, high strength steel ya guys. Ya, ini sebenarnya bisa digunakan selain untuk besi juga untuk kayu. Kalau untuk kayu secara khusus ada mata bornya guys ya, tapi untuk lubang-lubangan kecil bisa menggunakan ini juga. Oke, kita coba guys ya. Kita akan setting ini di drilling guys. Berarti kita akan setting ini di sini guys ya. Ini untuk pengeboran ya, melubangi. Oke, kita pasang ini guys. Oke, terpasang guys. Oke, kalau untuk melubangi itu artinya searah jarum jam guys. Jadi putarannya seperti ini guys ya. Oke, kita coba dulu untuk kayu guys. Ini guys. Nggak kenceng nih guys, ini guys. Ya, kurang kenceng tadi guys. Ya, kita pasangin dulu. Oke, nah bisa ya kayu guys ya. Bang. Sekarang kita coba lubangin besi ini guys. Ini besinya udah tua nih guys. Udah karatan. Biar cepat kita ganti speednya guys, kedua guys. Oke, lubang tuh guys ya. Oke, jadi kayu bisa, besi bisa ya guys. Sip. Oke guys, sekarang kita coba untuk melubangi tembok ya guys. Ya, menggunakan mata bor khusus untuk beton, yaitu ada topinya guys ya. Oke, kita coba ya guys. Ini ukuran drill bitnya ukuran berapa nih? 5 guys, 5 mili guys ya. Oke, kita pasang dulu guys. Oke, kita pasang. Kita atur dulu ininya ke hammering guys. Nah, nanti dia akan ada fungsi tek-tek-tek, itu fungsinya untuk hammeringnya guys ya. Oke, lubangin searah jarum jam. Oke, coba guys ya. Ambil angle dari sini guys. Nanti dengerin bunyinya guys. Nah, itu bunyinya hammering tuh guys. Bergetar tuh guys. Nah, tadi bunyi der itu tuh bunyi hammeringnya guys. Kita coba lagi guys ya. Bunyinya der itu artinya hammeringnya jalan guys. Nah, tuh. Oke. Oke guys, sekarang kita coba memasang dan melepas skrup dengan mata bor ini guys. Yang kita gunakan mata bor yang plus ya guys, yang ini guys. Oke. Yang ini. Oke. Sekarang kita pasang dulu guys.
Ya, kita pasang dulu adaptornya. Oke, pasang adaptor dulu, kencengin. Oke, mata kita pasang. Torsinya kita buat 5 aja, guys. Oke, torsi di 5 ya, guys. Nah, ingat, kalau mau mengencangkan, itu searah jarum jam. Ya, searah jarum jam, mengencangkan. Kalau membuka, berlawan arah. Berarti kita kalau mau memasang, berarti searah jarum jam, guys. Ah, ini salah nih, kita balik dulu. Ah, ini udah searah jarum jam ya, guys. Oke, ini skrupnya, guys. Kita pasang di sini sama di sini, dua nih. Oke. Torsinya kegedean, guys. Kita kencangin dulu, guys. Bautnya kecil deh, guys. Nah, baik, guys. Dah, oke. Udah terpasang, guys. Nah, sekarang kalau kita mau coba membuka, coba buka yang atas ya, guys. Coba yang atas kita buka, guys. Tadi kan kencengin. Nah, kalau mau membuka, berlawan arah jarum jam, guys. Nah, ya, berlawan arah jarum, guys. Putarnya ke sini, guys. Ya. Oke, sekarang kita coba buka, guys. Oke, sip ya, guys. Simple ya, guys. Kita harus memberikan tekanan, guys. Jadi biar tidak slack. Kayak tadi itu salah nih, guys. Yang awal tuh kita terlalu kendor atau terlalu kencang, jadi tak gitu. Torsinya masih terlalu besar. Mungkin kita kurangin torsi jadi 3 aja, guys. Sekarang kita pasang ya, guys. Nah, ini kita ganti dulu. Oke. Bautnya kecil soalnya. Nah, kalau ditek-tek gitu pas, berarti ini udah torsinya udah pas, guys. Oke, jadi simpel ya untuk masang dan mencopot skrup. Nah, kita akan menggunakan screw extractor nomor 3 ya, guys ya. Ini, guys. Ya, nomor 3. Karena ukurannya menurut montir nih yang pas ya dengan kepala baut yang rusak. Ya, ini ada 2, guys. Ada 2 sisi, guys. Ya, nih jadi ini sebenarnya untuk apa namanya, ekstraktornya itu yang ini, guys. Yang kayak kon ini, guys, ya, ini ekstraktornya. Dan ini adalah sebenarnya ini sebagai apa ya? Ini kayak drill ya, mata bor untuk membuat dudukan kepalanya, guys. Jadi dirapiin dulu, guys, di bor. Jadi tadi ada lubang, setelah dibuat lubang dengan ini ya. Kemudian baru digunakan screw extractor untuk menarik. Ya, jadi kita menggunakan pertama dengan mata ini dulu, guys. Ya, untuk merapikan mata mata bautnya yang udah dol ini dirapiin dulu sehingga dudukannya pas dengan screw extractornya nih. Oke. Jadi kita pasang dulu di sini, guys ya. Settingnya adalah kita akan menggunakan setting untuk drill ini, guys ya, yang ini. Kalau ini kan untuk pengencangan baut atau buka baut yang ada torsinya. Ini sebenarnya untuk pelubangan, untuk ngedrill, untuk apa mengelubangin. Nah, ini kan untuk yang hammeringnya. Jadi kita pakai yang ini, guys. Oke, sekarang kita pakai yang ini dulu, guys ya. Cengin. Oke, 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 yang pertama. Nah, kalau kita perhatikan, guys ya, ini matanya nih mata bornya itu madepnya ke arah sini, guys. Nah, berarti kita putarannya harus berlawan arah jarum jam, kebalikan, counter. Nah, ini kan untuk ngencengin, kalau ini untuk buka. Nah, ya, jadi ininya ntar seperti ini muter, guys. Oke, sekarang kita coba, guys. Ini yang akan kita copot ya, guys. Kita sekarang buat dudukannya dulu ya. Sampai agak dalam.
Nah, belum. Oke, sepertinya cukup ya guys. Kita coba dulu guys ya. Sekarang kita copot dulu, rantai dibalik. Nah, sekarang kita menggunakan screw extractornya. Semoga udah cukup dudukannya guys. Kalau nggak cukup ya kita dalemin lagi guys. Ingat bahwa muternya itu adalah berlawanan jarum jam, ya, berlawanan arah ke sini. Sini guys, nih. Ya, sini ya. Untuk bukanya, bukan untuk kencengin, ini model untuk buka counterclockwise ya guys. Oke, sekarang kita coba buka guys. Tuh. Udah bisa nih. Copot. Ya kan? Bisa guys ya. Jadi gitu guys. Ya, untuk buka baut-baut yang dol, ya, pertama kita bikin dudukannya dulu ya, lubang dilubangin, jadi emang agak hancur nih. Bautnya itu jadi seperti itu. Setelah itu dibuka pakai screw extractornya. Nih, bisa guys. Sip. Oke. Setelah kita cabut nih guys, ya. Setelah kita cabut ininya, ya kan ini kan yang rusak nih guys. Kita ganti dengan yang baru guys. Ini yang baru. Oke. Kita pasang. Sini guys. Nah, sip. Jangan kembali guys. Kalau membuka tadi kan ke arah berlawanan dari jarum jam. Sekarang kita mau ngencengin, masang. Jadi ini dipindahin rotasinya searah jarum jam. Oke. Nah, karena ini untuk memasang baut ya, maka kita menggunakan yang torsi guys. Nah, kita setting standar 5 dulu guys. Ya, ini untuk ukuran baut segini 5 sih harusnya udah cukup guys. Kita coba kalau misalnya torsinya kurang ya kita ntar tambahin, atau kalau kelebihan kita koreksi kurangin. Ya. Oke guys, kita coba pasang ya. Nah, oke. Oke, udah bunyi tek 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 tuh artinya torsinya udah cukup guys. 5 tuh udah cukup nih. Udah duduk. Oke. Ya guys ya. Sudah terpasang. Sip. Ini kita coba guys ya. Kita coba bisa nggak nih cordless drill ini ya, atau hammering drill ini untuk nyopot baut. Desainnya sih harusnya nggak bisa guys ya. Maksudnya untuk nyopot atau ngelepas baut bukan tidak didesain, apa, ini tidak desain untuk itu guys ya. Tapi di sini ada fungsi torsinya guys. Jadi ini ada torsi untuk ngencengin ya. Nih sampai maksimal 10 ya. Ini secara torsi memang maksimal 40 Nm guys. Tapi kalau ini modelnya, kalau lihat dari diagramnya ini mungkin nggak nyampe setengahnya kali ya torsinya ya. Ini kan torsi untuk skrup ya. Nah, ini untuk baut yang ukuran 8 ini bisa apa enggak guys ya. Jadi kita pakai, nggak boleh pakai ini guys ya. Karena ini kan ini ngunci nanti dia. Ya, kalau ini kan ada torsinya, nanti kalau dia torsinya kurang atau lebih ada tek-tek bunyi gitu. Slip gitu loh. Ya, jadi kita menggunakan apa namanya torsi ini. Kita coba guys ya. Jadi ini kita pakai mata heksagonal yang ini ya guys, yang ukuran ini ukuran 4 ya guys. 4 ini guys. Sorry, bukan 4 nih, berarti 6. Oke, kita pakai yang ukuran 5 nih guys. Nah, 5 ya. Oke. Kita 5 pakai adaptornya. Ini adaptornya. Kita pasang dulu.
ngencengin searah jarum jam, membuka balon arah jarum jam. Nah, ini buka ya guys, dan ini kita pasang maksimal guys ya di 10 nih. Apa nih maksud 10? Mungkin 10 Newton meter atau apa, bukan, emotin nggak tahu. Tapi kita gunakan fungsi torsinya dia bisa apa enggak ya. Coba guys ya. Nggak bisa guys. Coba lagi. Nggak bisa. Udah bunyi tek 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 guys. Nggak bisa. Jadi memang tidak didesain untuk itu guys. Berarti memang nggak bisa. Jadi untuk nyopot baut ini nggak bisa. Harus menggunakan impact drill guys. Ya, model yang lain guys. Oke. Oke guys. Penjelasan lebih detail ya guys. Jadi alat hammer drill ini ada beberapa kendala, ada beberapa kekurangan guys ya, ada beberapa kelemahan. Jadi tadi kan Monty udah jelasin ada 2 tipe ya sebenarnya ya. Ada secara dasar ada 3 tipe bor listrik ya, yang cordless ya. Yang pertama bor listrik biasa yang hanya fungsinya untuk ngebor. Terus kemudian dijelasin juga ada yang hammer drill yang bor listrik ada fungsi hammernya ya, untuk terutama untuk pengeboran di beton ya. Kemudian juga ada namanya tadi kan impact drill. Nah, salah satu kekurangan ini adalah torsi guys. Jadi ini torsinya terbatas, hanya sekitar 40 Newton meter ya. Itu nggak terlalu besar untuk pekerjaan-pekerjaan baut ya. Terutama baut-baut yang udah di atas 10 ya, 8 ke atas ya, M8 gitu, udah nggak cukup. Jadi maksud montir tadi penjelasan terkait apa namanya, mata adaptor untuk shock ini lebih kepada ini guys, apa, untuk unscrew ya, bukan untuk mengencangkan atau membuka. Ya, jadi kalau misalnya ada baut-baut yang panjang, ya bisa menggunakan ini ya, hanya untuk unscrewing. Ya, karena untuk apa, untuk membuka ya, karena kan biasanya butuh putaran ya. Tapi bukan torsi ya guys, karena ini keterbatasan guys. Jadi kalau untuk mengencangkan atau membuka baut ya, terutama baut-baut yang besar di atas M8 ya, M6 ke atas lah, itu tetap harus menggunakan impact drill guys. Ya, impact drill yang fungsinya ada fungsi impact secara radial. Jadi kalau ini hammer kan secara lateral ya guys. Jadi pemukulan searah sumbu ya, karena fungsinya memang ini lebih difokuskan untuk melubangi beton ya. Jadi hammernya itu arahnya ke sini. Kalau impact drill itu hammernya itu arahnya rotasi guys. Jadi lebih ke torsi. Jadi dia hammernya tok 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 itu tadi lebih ke rotasi. Karena itu memang dia lebih fokus ke torsi. Jadi istilah untuk membuka muka baut yang menggunakan ini lebih diperuntukkan sebenarnya untuk eh, impact drill. Tapi kalau digunakan di hammering drill lebih untuk untuk membantu mempercepat pembukaan aja, bukan untuk pembukaan awal. Sama juga guys, di sini nih ya ada terutama ya untuk yang bintang dan yang heksagonal ya, untuk kunci-kunci yang kecil yang membutuhkan torsi rendah masih bisa guys. Jadi hammering drill ini masih bisa ya, terutama untuk mungkin untuk ukuran ya 6 atau 5 ke bawah ya. Tapi kalau dia udah besar-besar gini torsinya udah bisa mencapai di atas 40, itu ini udah nggak mampu guys ya. Jadi untuk pengencangan dan pengenduran tidak direkomendasikan guys. Tapi kalau hanya untuk membuka ya, untuk membuka dalam arti untuk ngelepas ya, udah lepas, tapi untuk dicopot bisa. Ya itu tambahan guys. Ya biar tidak salah. Ya kan ini memiliki terbatasan. Oke guys, balik lagi. Jadi tadi kita udah coba menggunakan handle ini guys, cordless handle ini guys ya, dengan semua fungsinya ya guys. Pertama tadi kita udah mencoba melubangi kayu ya, paling simpel kayu. Kemudian kita juga coba lubangin besi ya, dengan mata bor yang hitam ini nih, yang disebut dengan HS drill bit. Kemudian kita juga udah tadi nyoba menggunakan mata bor yang untuk mensori ya, untuk beton. Ya juga kita udah coba setting untuk yang hammering ya, tadi yang bunyi tadi tuh berarti itu fungsi hammeringnya bekerja guys, untuk ngelubangin beton
ya kita udah coba juga, termasuk kita juga udah nyoba penggunaan bit ini ya, bit untuk yang skrup ya, yang plus ya untuk memasang dan mencopot baut ya. Kita udah coba juga dan terakhir kita juga harus coba memperbaiki atau melepas baut skrup yang dol. Ya, jadi kan ada skrup yang dol ya guys. Kita udah coba menggunakan apa namanya skru ekstraktor ini dari pertama membuat dudukan apa namanya kepalanya ya untuk dudukan nanti skru ekstraktornya, kemudian melepas baut yang dol tadi ya. Jadi hampir semua fungsi udah kita coba guys ya, fungsi torsi ini. Montir rasa ini cukup bagus ya, artinya Montir kan sebelumnya juga udah menggunakan bor listrik ya, dan penggunaan apa namanya cordless drill ini atau bor dengan baterai ini sangat handy ya, sangat sangat membantu sekali buat montir. Ya tidak perlu ada masang kabel, tidak apa, settingan kecepatan juga enak, ya baterainya juga ini udah montir pakai mungkin hampir seminggu ya guys, belum dicas ya guys, pemakaian-pemakaian ringan. Jadi ini cukup cukup kuat juga nih baterainya, lithium ion ini 1,5 ampere 18 volt. Kemudian torsinya juga cukup bagus ya untuk ngelubangin apa namanya tembok maupun untuk pekerjaan-pekerjaan ringan. Ya mungkin ada sedikit penyesuaian lah ya. Montir juga coba ya untuk apa sampai maksimal guys. Jadi ini memang tadi udah dijelasin kan bahwa penggunaan mata mata bor terutama untuk yang heksagonal ini, untuk yang mata bautnya atau kunci sok tidak direkomendasiin guys. Ya karena kan ini memang ditujuannya bukan untuk memasang dan melepas baut sebenarnya. Baut heksagonal gitu ya atau apa baut yang bintang. Tadi montir coba, memang nggak bisa guys. Jadi torsinya nggak cukup kuat. Ya jadi tadi coba montir yang ukuran kecil ya, ukuran segini untuk melepas apa namanya bautnya kaliper remnya sepeda, nggak bisa. Memang coba peruntukannya bukan buat itu. Kalau mau melepas baut atau mengencangkan baut heksagonal itu menggunakan impact drill ya, yang apa tipe lain dari ini yang torsinya lebih besar. Jadi secara fungsi menurut montir ini cukup bagus ya dari segi bahannya sendiri, kualitasnya ini brand Amerika ya, nggak heran nih brand Amerika walaupun buatan di Cina. Baterainya buatan dari mana nih? Baterainya buatan dari Korea ya. Kualitas bahannya menurut montir cukup premium ya guys. Nggak gampang sobek ya, nggak kayak karet-karet biasa. Penggunaannya juga ringan, enak ya. Apa namanya dari segi feel-nya ya guys bagus, recommended lah guys, dengan harganya sesuai dengan harganya, bukan yang paling murah ya, bukan yang paling murah juga bukan yang paling mahal, tapi ini udah lebih dari cukup bagi montir ya untuk kapasitas 40 Nm, pekerjaan-pekerjaan rumah yang ringan ya bisa dikerjakan. Jadi itu aja guys, masih ada banyak kekurangan ya dari pencahayaan, dari metodenya ya, dari tekniknya. Silakan dikasih di komen guys, ditulis di komen. Jangan lupa untuk subscribe, likes, dan share ya guys. Terima kasih guys telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.